Salam sehat selalu untuk Bapak, Ibu, dan semua sahabat setia di channel ini. Saya mau bertanya dengan lembut, tapi jujur ya. Apakah Anda, pasangan Anda, atau mungkin orang tua Anda, pernah bertanya-tanya, apakah masih boleh berhubungan intim di usia 60 tahun ke atas? Atau justru, kalau sudah tua, apakah kehidupan seksual itu harus berhenti? Banyak yang merasa ragu untuk membicarakan hal ini. Bahkan sebagian menganggapnya tabu, memalukan, atau tidak pantas dibahas saat usia sudah senja. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Topik ini justru penting. Sangat penting. Bukan karena urusan nafsu, tapi karena seksualitas adalah bagian dari kesehatan. Bukan cuma fisik, tapi juga emosi, mental, dan hubungan antar pasangan. Apalagi setelah usia 60, saat tubuh mulai berubah, pikiran butuh ketenangan, dan hubungan rumah tangga berubah ritmenya. Justru saat itulah keintiman dan kasih sayang sangat dibutuhkan. Itulah mengapa di video ini, saya akan menemani Anda membahas. Apakah hubungan intim masih aman di usia lanjut? Apa saja manfaatnya menurut penelitian? Apa yang perlu diperhatikan agar tetap sehat, nyaman, dan tidak membahayakan? Dan tentu saja, bagaimana cara menghadapinya dengan tenang, tanpa rasa malu. Semua akan dibahas secara edukatif, sopan, dan berdasarkan panduan dokter. Jadi, jika Anda ingin tetap sehat, tetap dekat dengan pasangan, dan ingin memahami tubuh Anda di usia 60-an ke atas, tetap bersama saya sampai akhir video ini. Karena ini bukan soal urusan malam semata, tapi tentang kasih sayang, kesehatan, dan rasa dihargai di usia lanjut. Siap? Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu. Banyak orang mengira, setelah usia 60 tahun, kehidupan seksual itu tidak penting lagi. Tapi kenyataannya, seksualitas adalah bagian dari kualitas hidup, termasuk bagi lansia. Hubungan intim bukan hanya soal fisik. Lebih dalam dari itu, ini adalah bentuk keintiman, bentuk komunikasi tanpa kata, dan salah satu cara menjaga ikatan batin dengan pasangan. Lalu, apa manfaatnya bagi kesehatan? Pertama, bantu mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Saat seseorang merasa dicintai dan disentuh dengan lembut, tubuh melepaskan hormon yang membuat hati lebih tenang, seperti oksitosin dan endorfin. Kedua, bantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Sebuah studi dari American Journal of Cardiology menyebutkan bahwa hubungan seksual yang sehat dan teratur bisa membantu menstabilkan tekanan darah, asal dilakukan dengan aman. Ketiga, bantu menjaga kualitas tidur. Setelah hubungan intim, tubuh secara alami akan merasa lebih rileks. Inilah alasan banyak orang bisa tidur lebih nyenyak setelah merasa dekat secara emosional dan fisik. Keempat, memperkuat daya tahan tubuh. Penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan yang tetap aktif secara seksual di usia lanjut memiliki sistem imun yang lebih baik. Dan yang paling penting, kelima, menjaga hubungan dengan pasangan tetap hangat dan harmonis. Di usia lanjut, banyak pasangan mulai merasa renggang karena anak-anak sudah besar, waktu bersama berkurang, atau karena kesibukan masing-masing. Hubungan intim yang sehat bisa menjadi pengikat kembali, sebagai bentuk kehadiran dan perhatian. Jadi kalau ada yang bilang, udah tua, ngapain mikirin begituan? Jawabannya sederhana, karena ini bagian dari menjaga jiwa dan raga tetap sehat. Tapi tentu, tidak semua hal berjalan semudah waktu masih muda. Tubuh sudah berubah, tenaga tak lagi sama, dan terkadang muncul rasa malu atau khawatir. Itulah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Sekarang mari kita bicara jujur soal perubahan tubuh. Karena kenyataannya, usia tidak bisa dibohongi. Saat kita memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh pria dan wanita sama-sama mengalami perubahan yang wajar. Bukan penyakit. Bukan kelemahan, tapi bagian alami dari proses menua. Untuk wanita, biasanya dimulai dengan menopause. Saat hormon estrogen menurun drastis, berbagai perubahan pun terjadi. Organ intim menjadi lebih kering dan sensitif. Dorongan seksual bisa berkurang. Bahkan, hubungan intim bisa terasa tidak nyaman atau sedikit menyakitkan jika tidak ditangani dengan baik. Sementara pada pria, testosteron pelan-pelan menurun. Akibatnya, ereksi bisa jadi tidak sekuat atau tidak sepanjang dulu. Butuh waktu lebih lama untuk
siap, atau memulai. Kadang, gairah juga tidak seintens saat usia muda. Tapi dengarkan ini baik-baik. Semua itu bukan berarti Anda tidak bisa lagi dekat secara intim. Hanya saja, perlu pendekatan yang berbeda. Di usia ini, kita sudah tidak lagi mengejar kehebatan fisik. Yang dibutuhkan justru adalah kenyamanan, rasa dihargai, dan koneksi yang tulus dari hati ke hati. Kalau sebelumnya yang utama adalah tenaga, sekarang, yang utama adalah ketenangan dan rasa saling memahami. Maka, jika tubuh Anda berubah, itu bukan tanda berhenti, tapi tanda bahwa Anda bisa mulai menikmati kedekatan dengan cara yang baru, lebih lembut, lebih dewasa, dan lebih penuh kasih. Namun, tentu saja, perubahan tubuh juga membawa risiko tertentu jika tidak disikapi dengan hati-hati. Dan itu yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Meski hubungan intim di usia lanjut bisa membawa banyak manfaat, kita juga tidak boleh menutup mata pada risikonya. Tubuh lansia lebih rentan, dan kondisi kesehatan seringkali lebih kompleks. Kalau tidak hati-hati, justru bisa berisiko bagi kesehatan, bahkan bisa mengancam keselamatan. Mari kita bahas beberapa risiko penting. 1. Risiko tekanan pada jantung. Untuk lansia yang punya riwayat penyakit jantung, aktivitas seksual yang terlalu tergesa-gesa atau berat bisa memicu nyeri dada, detak jantung tak beraturan, bahkan serangan jantung. Sebuah studi dari Cleveland Clinic menyarankan agar lansia yang punya masalah jantung memeriksakan diri lebih dulu sebelum kembali aktif secara seksual. 2. Risiko cedera atau kram otot. Sendi yang kaku, otot yang lemah, dan tulang yang rapuh bisa membuat aktivitas tertentu terasa menyakitkan. Posisi yang dulunya nyaman, sekarang bisa jadi malah berbahaya. Apalagi jika tidak ada komunikasi yang baik antar pasangan, bisa menimbulkan rasa kecewa atau bahkan trauma. 3. Risiko infeksi saluran kemih, ISK. Pada wanita yang mengalami kekeringan, hubungan intim tanpa pelumas bisa menyebabkan luka mikro. Akibatnya, bakteri mudah masuk dan menyebabkan infeksi. 4. Risiko penyakit menular seksual, PMS. Meskipun sudah lansia, penyakit seperti HIV, sifilis, dan klamidia tetap bisa menular. Terutama jika salah satu pasangan punya riwayat hubungan di luar pernikahan atau tidak terbuka secara jujur. Data dari CDC, Centers for Disease Control, mencatat bahwa angka PMS pada lansia meningkat dalam beberapa tahun terakhir, karena banyak yang mengira usia tua bebas risiko. 5. Risiko psikologis. Malu, minder, atau merasa gagal. Banyak lansia merasa kecewa dengan tubuhnya. Pria merasa tak lagi jantan, wanita merasa tak lagi menarik. Kalau ini dibiarkan, bisa merusak rasa percaya diri dan merenggangkan hubungan. Maka dari itu, penting sekali untuk tidak memaksakan diri, dan tidak berasumsi bahwa semua baik-baik saja. Sebelum mulai kembali aktif secara seksual, konsultasikan dulu ke dokter, terutama jika punya penyakit kronis seperti jantung, diabetes, atau hipertensi. Dan yang tidak kalah penting, bicarakan semua ini dengan pasangan Anda. Bukan dengan nada menuntut, tapi dengan kasih sayang dan keterbukaan. Tenang saja. Di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana cara berhubungan intim yang aman, nyaman, dan sehat di usia lanjut. Setelah kita memahami manfaat dan risikonya, sekarang mari masuk ke inti pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana caranya agar hubungan intim tetap aman, nyaman, dan sehat di usia 60 tahun ke atas? Jawabannya bukan satu, tapi gabungan dari beberapa hal. Perhatian medis, pendekatan psikologis, dan kerjasama dengan pasangan. Berikut panduan lengkapnya. 1. Mulai dari pemeriksaan kesehatan dulu. Langkah pertama sebelum kembali aktif secara seksual adalah cek kesehatan ke dokter. Apalagi kalau Anda punya riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, diabetes, stroke ringan, nyeri sendi, osteoporosis, atau keterbatasan gerak. Dokter akan membantu mengevaluasi kondisi jantung, tekanan darah, dan stamina tubuh secara umum. Kalau memang ada gangguan, bisa didiskusikan posisi dan intensitas yang aman. Bahkan ada obat yang bisa membantu, asal dikonsumsi dengan pengawasan medis. Jangan tunggu sampai kejadian. Lebih baik mencegah daripada menyesal.
2. Gunakan pelumas jika diperlukan. Salah satu keluhan paling umum pada wanita lansia adalah rasa nyeri saat berhubungan intim, biasanya karena kekeringan pada organ kewanitaan akibat turunnya hormon estrogen. Solusinya sederhana, gunakan pelumas berbasis air yang aman dan mudah didapat di apotek. Pelumas akan membantu mengurangi gesekan, mencegah luka mikro, dan membuat pengalaman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Dan untuk para suami, penggunaan pelumas bukan tanda kekurangan. Justru itu tanda kepedulian terhadap kenyamanan pasangan. Beberapa pasangan merasa hubungan jadi lebih menyenangkan ketika menggabungkan pelumas dan sentuhan lembut dalam foreplay yang cukup lama. 3. Pilih posisi yang aman dan ramah lansia. Di usia lanjut, fleksibilitas sendi dan kekuatan otot tidak lagi seperti dulu. Maka, hindari posisi yang terlalu menekan punggung, lutut, atau pinggul. Rekomendasi posisi aman untuk lansia antara lain: posisi menyamping, spooning, posisi duduk saling berhadapan, posisi berbaring yang tidak membutuhkan banyak gerakan. Tujuannya bukan hanya untuk kenyamanan, tapi juga mengurangi risiko kram otot atau cedera. Jika perlu, gunakan bantal tambahan sebagai penyangga untuk bagian tubuh tertentu agar tidak mudah pegal. Dan jika salah satu pasangan mengalami kesulitan, jangan malu untuk mengubah posisi atau berhenti sejenak. Dengarkan tubuh Anda. 4. Tidak perlu tergesa-gesa, nikmati prosesnya. Banyak lansia merasa harus membuktikan sesuatu saat berhubungan intim, padahal yang terpenting adalah keintiman dan kebersamaan, bukan performa. Tidak perlu terburu-buru. Mulailah dengan sentuhan lembut, pelukan, saling menatap, atau bahkan salat berjamaah atau doa bersama sebelum tidur. Semua itu bisa menjadi bentuk keintiman yang luar biasa bermakna. Dalam jurnal psikologi lansia, banyak pasangan usia lanjut mengatakan bahwa keintiman mereka justru terasa lebih indah setelah usia 60 tahun, karena tidak lagi dikejar ekspektasi atau tekanan. 5. Komunikasikan semua dengan jujur. Ini mungkin bagian yang paling sulit, tapi juga paling penting. Berbicaralah dengan pasangan Anda. Sampaikan perasaan Anda dengan jujur. Apa yang Anda suka, apa yang tidak nyaman, apa yang Anda khawatirkan. Misalnya, saya merasa kering dan agak sakit tadi, bisakah kita coba pelumas esok malam? Atau, aku merasa napasku cepat habis. Mungkin kita bisa pelan-pelan saja. Kata-kata seperti itu mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan komunikasi yang hangat, pasangan akan merasa dihargai, tidak disalahkan, dan lebih percaya diri. 6. Perhatikan kondisi emosional dan mental. Kadang, masalah seksual bukan berasal dari tubuh, tapi dari pikiran. Kehilangan pasangan sebelumnya, trauma masa lalu, rasa bersalah karena perubahan tubuh, atau perasaan tidak diinginkan. Jika ada rasa malu, kecewa, atau sedih yang tidak bisa dijelaskan, konsultasi ke psikolog atau konselor pernikahan bisa sangat membantu. Ingat, seks bukan cuma tentang fisik, tapi tentang merasa dicintai, diterima, dan dimengerti. 7. Fokus pada kebersamaan, bukan hanya aktivitas. Di usia muda, seks mungkin dipenuhi dengan hasrat. Tapi di usia lanjut, seksual adalah tentang kehadiran. Berbaring berdampingan, memeluk, menyentuh tangan, mengelus rambut pasangan yang sudah memutih, semua itu bisa menjadi momen intim yang menghangatkan jiwa. Jangan ukur kualitas keintiman dari berapa kali dalam seminggu, tapi dari seberapa tulus rasa yang Anda bagikan. Dengan panduan ini, semoga Bapak dan Ibu bisa merasakan bahwa hubungan intim di usia 60 bukan hanya masih mungkin, tapi justru bisa menjadi fase yang paling penuh kasih, dewasa, dan bermakna. Di bagian berikutnya, kita akan bahas sisi psikologis lebih dalam. Bagaimana mengatasi rasa canggung, malu, atau minder, dan bagaimana membuat pasangan merasa dihargai walaupun tubuh sudah tidak seperti dulu. Banyak pasangan lansia merasa ragu atau malu untuk membahas soal waktu yang tepat untuk berhubungan intim. Padahal, pemilihan waktu yang sesuai bisa membuat pengalaman menjadi jauh lebih nyaman, aman, dan menyenangkan. Saat usia sudah melewati 60 tahun, tubuh kita tidak lagi bereaksi secepat atau sekuat saat muda. Oleh karena itu, menentukan waktu terbaik untuk aktivitas seksual menjadi penting agar tidak menimbulkan kelelahan berlebihan atau bahkan risiko kesehatan. 1. Waktu terbaik dari sisi fisik.
Dalam berbagai studi geriatri, disarankan agar aktivitas seksual dilakukan pada pagi hari atau siang hari, saat energi tubuh masih prima. Hindari malam terlalu larut, karena tubuh bisa dalam kondisi lelah dan mengantuk. Setelah tubuh merasa segar, seperti setelah mandi atau istirahat siang, bisa menjadi waktu yang baik untuk memulai keintiman. Penelitian dari Journal of Sexual Medicine juga menunjukkan bahwa lansia yang berhubungan di pagi hari cenderung merasa lebih positif secara emosional dan fisik setelahnya, karena hormon seperti dopamin dan endorfin dilepaskan lebih optimal. Namun tentu saja, waktu terbaik bisa berbeda untuk setiap pasangan. Dengarkan tubuh masing-masing. 2. Perlukah menjadwalkan? Nah, ini pertanyaan yang juga sering muncul. Apakah hubungan intim di usia lanjut perlu dijadwalkan seperti rutinitas harian? Jawabannya tidak mutlak ya. Beberapa pasangan merasa lebih nyaman jika memiliki kesepakatan waktu rutin, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ini bisa membantu mengurangi kecemasan dan membangun harapan yang sehat. Namun, banyak juga pasangan yang justru lebih suka mengikuti spontanitas dan suasana hati, asal tetap ada komunikasi terbuka. Kuncinya adalah fleksibilitas dan saling pengertian. Jangan jadikan jadwal sebagai tekanan. Jika salah satu sedang tidak enak badan, lelah, atau suasana hati tidak mendukung, sebaiknya dihormati. 3. Komunikasi menjadi kunci utama. Menentukan waktu bukan hanya soal jam di dinding, tapi soal kesiapan hati dan fisik kedua belah pihak. Oleh karena itu, komunikasi terbuka tetap menjadi pilar utama dalam kehidupan seksual lansia. Cobalah untuk saling bertanya. Kamu lagi capek atau mau istirahat? Kapan kira-kira kita punya waktu berdua yang tenang? Boleh nggak aku peluk kamu sekarang, walau mungkin cuma sebentar? Kalimat sederhana seperti ini bisa membangun suasana yang hangat dan penuh kasih sayang. 4. Hindari ini, jadwal kaku dan tuntutan fisik. Ada pasangan yang terlalu terpaku pada waktu wajib, misalnya setiap hari Kamis malam. Jika suatu saat tidak bisa dilakukan, lalu muncul perasaan gagal, kecewa, bahkan konflik. Padahal di usia lanjut, fleksibilitas lebih penting daripada jadwal pasti. Jangan memaksakan diri. Ingat, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Beberapa pasangan bahkan memilih untuk mengekspresikan kasih sayang dengan cara lain, pelukan panjang, pijatan lembut, atau saling bersandar, sebagai bentuk keintiman. 5. Hormati perubahan ritme. Seiring bertambahnya usia, ritme seksual pun berubah. Itu normal. Ada masa-masa gairah menurun, ada juga saat gairah justru muncul kembali, karena pasangan sedang dalam suasana damai. Hormatilah proses ini. Jangan bandingkan dengan masa muda. Cinta dan keintiman bukan hanya tentang aktivitas seksual, tapi tentang bagaimana kita hadir untuk satu sama lain, dalam waktu yang tepat dan dengan hati yang tulus. Di usia lanjut, banyak pasangan mungkin berpikir bahwa semua sudah saling tahu, semua sudah sejalan, dan tidak perlu lagi membicarakan hal-hal mendasar seperti izin, rasa hormat, atau batasan. Padahal justru pada usia inilah, etika dan rasa saling menghargai dalam hubungan intim menjadi jauh lebih penting dibanding masa muda. Usia boleh bertambah, namun perasaan sebagai manusia tetap hidup. Ingin dihargai, ingin merasa didengarkan, ingin diperlakukan dengan lembut dan bermartabat. Mari kita mulai dari hal yang seringkali diabaikan, yaitu persetujuan atau konsen. Apa itu persetujuan dalam hubungan intim? Persetujuan adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan sesuatu, dengan sadar, tanpa paksaan, dan dalam kondisi nyaman. Bukan hanya tidak menolak, tapi benar-benar mengiyakan dengan hati terbuka. Pada usia 60 ke atas, banyak pasangan mungkin sudah puluhan tahun menikah. Tapi tetap saja, bukan berarti hubungan intim bisa dilakukan tanpa komunikasi terlebih dahulu. Ada kalanya pasangan sedang lelah, sakit lutut, merasa tidak percaya diri karena perubahan tubuh, atau sedang tidak nyaman secara emosional. Berkomunikasi, sekadar bertanya dengan hangat seperti, "Sayang, kamu lagi enak buat dekat-dekat gak malam ini?" adalah bentuk etika tertinggi dalam mencintai. Bukan melemahkan, tapi justru memperkuat keintiman. Dalam beberapa studi, termasuk yang dilakukan oleh National Institutes of Health, ditemukan bahwa kualitas hubungan intim pada usia 60 sangat dipengaruhi oleh rasa dihargai dan rasa didengarkan. Bahkan dalam hubungan suami istri yang sudah lama bersama,
Mereka yang tetap mengutamakan komunikasi dan penghargaan cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih stabil dan hubungan yang lebih hangat. Hormati batasan baru. Setiap tubuh berubah seiring waktu. Mungkin dulu pasangan Anda sangat menyukai sentuhan di bagian tertentu, tapi sekarang justru merasa tidak nyaman. Jangan pernah menganggap kebiasaan lama pasti masih cocok. Hormati perubahan itu. Jangan pernah berkata, "Ah, kamu berubah sekarang, gak seperti dulu." Tapi ubahlah menjadi, "Aku ingin tetap dekat, tapi juga ingin kamu nyaman. Ada hal yang mau kamu ubah atau minta dariku." Kalimat sederhana seperti ini bisa menumbuhkan rasa aman yang luar biasa. Bicara tentang ketakutan dan harapan. Etika bukan cuma soal minta izin. Etika dalam hubungan juga mencakup kerelaan mendengarkan. Ada pasangan yang merasa malu karena tubuhnya tak sekuat dulu. Ada pula yang khawatir akan ditolak, atau merasa pasangannya sudah tidak tertarik lagi. Buka ruang percakapan. Bertanya bukan berarti tak tahu, tapi menunjukkan kepedulian. Apa yang kamu rasa akhir-akhir ini soal hubungan kita? Ada yang bisa aku perbaiki supaya kamu lebih nyaman? Kalau ada yang kamu takutkan, aku ingin dengar tanpa menghakimi. Jangan paksakan gairah, bangun kedekatan. Gairah bukan kewajiban, tapi hadiah dari rasa kedekatan. Di usia 60-an, membangun kembali suasana romantis sangat penting. Bisa dengan pelukan, ciuman hangat di dahi, pijatan ringan, atau sekadar saling duduk bersisian sambil ngobrol dari hati ke hati. Semua ini adalah bagian dari etika mencintai yang sejati. Dan jika salah satu pasangan sedang tidak ingin melakukan hubungan intim, maka keputusan itu harus dihormati sepenuhnya, tanpa tekanan, tanpa sindiran. Sebab hubungan yang sehat tidak membangun rasa bersalah, tapi tumbuh dalam ketulusan. Jadikan hubungan sebagai tempat aman. Banyak lansia yang merasa bahwa usia membuat mereka tidak pantas lagi menunjukkan kelembutan. Padahal, justru kelembutan adalah kekuatan utama pada usia matang. Etika bukan aturan kaku, tapi bentuk cinta dalam tindakan sehari-hari. Bila Anda memiliki pasangan, jadilah satu sama lain tempat berlabuh yang aman. Tempat di mana bisa berbagi kehangatan, bukan sekadar karena kewajiban, tapi karena keinginan saling menjaga. Jadi, jika kita bicara seks aman untuk lansia, itu bukan cuma tentang alat kontrasepsi atau mencegah penyakit, tapi juga soal menghormati tubuh dan perasaan pasangan, berkomunikasi dengan terbuka, menjaga martabat masing-masing, saling peduli tanpa menghakimi. Seks bukan hanya aktivitas fisik. Ia adalah bahasa cinta, yang bila diucapkan dengan etika dan kasih sayang, akan mempererat hubungan, menyembuhkan luka lama, dan membawa ketenangan batin. Usia boleh bertambah, tapi kebutuhan akan keintiman tak serta-merta menghilang. Sayangnya, banyak lansia yang menganggap gangguan seksual sebagai hal yang wajar karena usia. Padahal, dalam dunia medis, hal-hal seperti disfungsi ereksi, nyeri saat berhubungan, atau hilangnya gairah bisa menjadi tanda adanya kondisi kesehatan yang bisa dibantu, bukan sekadar usia tua. 1. Jangan anggap semua masalah seksual itu normal karena usia. Kita perlu luruskan pandangan. Betul, hormon akan berubah seiring usia. Tapi itu bukan berarti semua penurunan gairah atau masalah keintiman pasti karena penuaan. Beberapa tanda justru bisa mengarah pada gangguan yang bisa diobati, misalnya disfungsi ereksi terus-menerus pada pria. Vagina terasa kering berlebihan atau nyeri saat berhubungan pada wanita. Gairah menurun drastis meskipun hubungan dan suasana hati baik. Cepat lelah atau merasa sesak napas saat berhubungan. Rasa nyeri di dada, punggung, atau kepala saat atau setelah aktivitas seksual. Kalau ini muncul terus-menerus, jangan ditunda. Segera pertimbangkan konsultasi ke dokter. Bukan karena nggak kuat, tapi karena tubuh sedang memberi sinyal. 2. Ke dokter mana? Banyak yang bingung harus ke dokter siapa. Ini panduan sederhananya. Dokter umum, langkah awal, bisa memberi rujukan atau cek kesehatan dasar. Dokter spesialis andrologi, untuk pria, atau ginekologi, untuk wanita menangani organ reproduksi dan keluhan seksual spesifik. Dokter geriatrik, ahli kesehatan lansia, yang mengerti perubahan tubuh karena usia. Psikolog klinis atau psikiater,
bila penyebabnya berkaitan dengan stres, trauma masa lalu, kecemasan, atau hubungan suami istri yang renggang. Saat ini, banyak rumah sakit dan klinik juga sudah menyediakan layanan khusus untuk kesehatan seksual lansia, tanpa perlu malu. 3 pemeriksaan yang bisa dilakukan. Beberapa tes ringan yang biasanya disarankan dokter, tergantung keluhan. Cek hormon, testosteron, estrogen. Cek tekanan darah dan kolesterol, karena sirkulasi berperan besar. Cek diabetes. Banyak lansia tak sadar diabetes mengganggu fungsi seksual. USG prostat atau pemeriksaan organ dalam wanita. Diskusi psikologis untuk mencari tahu apakah ada trauma atau tekanan batin. Ingat, semua data ini bersifat rahasia medis. Jadi tidak perlu khawatir dibicarakan kemana-mana. 4 peran pasangan, jangan biarkan pasangan menanggung sendiri. Salah satu kunci penting dalam mencari bantuan adalah dukungan dari pasangan. Banyak lansia, terutama pria, yang merasa malu dan gagal bila tidak bisa memuaskan. Sementara wanita bisa merasa bersalah kalau tubuhnya tak lagi responsif. Dalam momen seperti ini, keterbukaan dan saling pengertian adalah penyembuh alami pertama. Katakan pada pasangan bahwa mencari bantuan bukan berarti ada yang salah. Justru itu bentuk cinta dan perhatian satu sama lain. Jika pasangan diajak ikut saat konsultasi, dokter juga bisa memberi arahan yang lebih pas dan realistis untuk keduanya. 5 terapi dan solusi yang tersedia. Beberapa bantuan medis yang umum dan aman untuk lansia antara lain. Krim pelumas atau terapi hormon lokal untuk wanita yang mengalami kekeringan atau nyeri. Obat oral untuk disfungsi ereksi, seperti sildenafil, dengan pengawasan dokter. Terapi testosteron bila terbukti ada penurunan drastis. Konseling pasangan untuk membuka komunikasi dan mengatasi kecanggungan. Latihan kegel atau senam dasar panggul, yang bisa membantu pria dan wanita menjaga fungsi organ intim. Penting, jangan membeli obat kuat atau herbal sembarangan. Banyak yang justru berbahaya untuk jantung, ginjal, atau organ lain, apalagi jika sedang minum obat lain. 6. Jangan malu, justru bijak. Dalam satu studi yang diterbitkan di Journal of Sexual Medicine, lebih dari 60% pria dan wanita lansia yang mengalami masalah seksual bisa kembali aktif setelah menjalani terapi ringan dan konsultasi. Artinya, ada harapan. Tapi harapan itu butuh langkah pertama, yaitu berani bicara dan mencari bantuan. Cinta di usia lanjut bukan tentang stamina, tapi tentang kehadiran, sentuhan yang bermakna, dan niat untuk terus menjaga satu sama lain. Kalau tubuh memberi tanda, jangan abaikan. Cinta dan keintiman bisa terus tumbuh asal kita merawatnya dengan ilmu dan kepedulian. Saudaraku yang saya hormati, kita sudah membahas banyak hal hari ini, mulai dari perubahan fisik dan hormon, pentingnya komunikasi, hingga tips menjaga kesehatan organ intim dan etika dalam membangun hubungan di usia lanjut. Tapi ada satu hal yang tak kalah penting. Cinta yang dewasa bukan sekadar soal tubuh. Cinta sejati justru tumbuh dari perhatian, rasa hormat, dan kebersamaan yang dibangun bertahun-tahun. Seks yang sehat di usia lanjut bukan harus hebat, tapi harus saling menyehatkan, baik secara fisik, psikis, maupun spiritual. Refleksi ringan. Cobalah luangkan waktu untuk merenung sebentar. Apa sebenarnya yang Anda butuhkan dari pasangan? Apakah itu kehangatan, sentuhan, atau mungkin hanya butuh didengarkan? Karena kadang, masalah yang kita kira fisik, ternyata bisa disembuhkan hanya dengan kedekatan hati. Pelukan, doa, dan saling menguatkan, itulah bahasa cinta usia lanjut yang paling indah. Jangan takut konsultasi. Jika Anda atau pasangan mengalami masalah atau kebingungan, jangan malu untuk konsultasi ke dokter, bidan, atau psikolog yang Anda percaya. Banyak pasangan yang baru menemukan solusi setelah terbuka, jujur, dan bersedia dibantu. Ingat, mencari bantuan bukan tanda kelemahan, tapi bentuk tanggung jawab untuk kebahagiaan bersama. Mari mulai dari hal sederhana. Perbanyak pelukan, usapan lembut, dan senyum tulus. Bicarakan harapan dan batasan dengan tenang. Jaga pola makan dan istirahat agar tubuh tetap bugar. Dan yang paling penting, jaga doa dan komitmen. Karena di usia ini, seks bukan lagi tentang membuktikan diri, tapi merayakan cinta yang telah melewati banyak badai. Nah, saya ingin tahu dari Anda.
Apa yang paling Anda syukuri dari hubungan yang Anda jalani saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi pasangan lain yang sedang mencari jalan. Dan kalau Anda merasa video ini memberi manfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman atau keluarga yang Anda sayangi. Mari kita bangun ruang edukasi yang sehat dan bermartabat untuk usia 60 ke atas. Salam hangat. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menonton sampai akhir. Salam hangat saya untuk Ibu Lisa dari Cirebon, Bapak Nurdin Mapasidik, Sulastri di Magelang, Pak Harto di Denpasar, dan Bu Maimunah di Pekanbaru. Semoga sehat selalu, dan cintanya makin kuat seiring usia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, bahagia, dan penuh cinta.